Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya, channel yang membahas tentang budaya yang ada di seluruh dunia. Oke guys, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya untuk mendukung channel ini. Dan seperti yang Anda lihat di layar monitor, untuk kali ini saya akan membahas tentang layang-layang atau dalam bahasa Jawa itu layangan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa layangan itu punya istilah wow atau ini ya, layangan juga sih. Ini digunakan oleh masyarakat yang ada di Semenanjung Malaya ya. Nah, sebagian gitu menyebutnya. Oke guys, ngobrolin soal layang-layang, ternyata layang-layang mempunyai makna-makna tertentu ya. Nah, bagi para pemainnya, dan tidak hanya fungsinya sebagai alat main-main aja gitu ya. Ternyata layang-layang ini mempunyai fungsi seperti fungsi ritual ya. Nah, ini ada kaitannya dengan uh, pertanian ya guys ya. Terus kemudian layang-layang juga memiliki fungsi yang lainnya lagi ya, mungkin fungsi terapannya ya, yaitu sebagai alat bantu untuk memancing atau untuk menjerat ya. Terus kemudian alat untuk penelitian ya bagi ilmuwan, serta media energi alternatif. Nah, kalau ngobrolin soal asal usul dari layang-layang ini sendiri, nah kalau sekarang kan layang-layang ini udah ini ya, udah digemari sama banyak orang ya, mulai dari anak-anak sampai dewasa, dan bentuknya juga bermacam-macam. Kalau yang ada di layar monitor ini, nah ini merupakan layang-layang Malaysia ya. Nah, ini khas banget. Oke guys, ngobrolin soal asal usulnya. Nah, ada yang ngomong bahwa konon ya, layang-layang ini ditemukan pada abad ke-5 sebelum Masehi oleh ilmuwan Yunani dari Tarentum. Nah, namun masyarakat Asia, khususnya orang Korea, Cina, Jepang, dan juga Melayu sudah akrab ya dengan layang-layang jauh sebelumnya. Nah, ini ada dugaan lainnya guys ya. Layang-layang ini ternyata ada yang mengatakan bahwa asalnya dari Cina ya, sekitar 3000 tahun yang lalu, atau mungkin sekitar 1000 tahun sebelum Masehi ya. Nah, ini terutama pada masa pemerintahan dinasti Han, ini sekitar tahun 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Nah, ini militer dari tentara yang ada di sana itu punya cara ya. Nah, caranya dengan menempelkan potongan batang bambu ya pada layangan mereka. Nah, saat pasukan layangan itu ini ya melayang di udara, nah mulailah mengeluarkan bunyi seperti siulan, dan ini akhirnya membuat pasukan musuh itu jadi terkejut ya dengan bunyi siulan itu, dan akhirnya mereka lari ya guys ya. Nah, ngobrolin soal asal usul lagi, ada yang mengatakan lagi bahwa ada temuan ya guys ya, di Pulau Puna yang ada di Sulawesi Selatan, di gua-gua, bukan di gua-gua ya, di gua yang ada di sana itu ada lukisan layangan ya, orang yang memainkan layangan. Jadi bisa dikatakan bahwa layangan ini atau layang-layang sudah ada sejak zaman manusia tinggal di gua ya, atau zaman sekitar sekitar zaman Mesolitikum mungkin ya, seperti itu ya, atau mungkin zaman ketika manusia tinggal di gua-gua seperti yang saya katakan tadi. Oke guys, kalau ngobrolin soal bentuknya yang kayak sekarang ini, nah pada tahun 1500 ini muncul bentuk jajar genjang ya dari layang-layang yang populer di Eropa. Nah, kalau yang Anda lihat ini, nah yang ada di layar monitor ini udah modifikasi guys ya. Dan bentuk jajar genjang ini merupakan bentuk yang tertua, dan biasanya ditambahkan ekornya ya untuk membuat ya semacam keseimbangan gitulah, atau mungkin untuk membuat layang-layang itu tetap berdiri pada posisinya. Nah, sedang
yang lengkung ini dibuat untuk menciptakan sudut terhadap arah angin ya. Bentuk ini dipatenkan sama William A. Eddy ya. Ini orang Amerika tahun 1891 ketika menemukan itu. Jadi selanjutnya guys, layangan berikutnya, layang-layang kotak 3 dimensi ini ditemukan oleh Lawrence Harcraft ya. Ini orang Australia pada tahun 1893. Nah, cuma sayangnya nggak bisa sembarangan ya bisa dinaikkan karena bentuknya yang 3 dimensi itu membutuhkan angin yang kuat dan stabil. Bentuk yang lainnya lagi guys ada, yaitu bentuk delta ya. Ini ditemukan oleh Francis M. Rogallo. Ini orang orang Amerika Serikat yang menemukan tahun 1941. Nah, pada tahun 1749 layang-layang ini juga dipakai untuk penelitian loh guys ya, sama ilmuwan waktu itu yaitu Alexander Wilson. Nah, tahun 1714 sampai 1786 yang hidup waktu itu, dan juga Thomas Melville yang hidup tahun 1726 sampai 1753 dari Skotlandia. Nah, ini memasang termometer yang fungsinya untuk mengukur suhu permukaan bumi. Tuh kan. Nah, untuk layang-layang kotak sendiri ini juga berperan penting ya dalam perkembangan pesawat yang ditemukan berikutnya, yaitu oleh Orville dan Wilbur Wright ya. Nah, ini menggunakannya untuk menguji teori mereka dan akhirnya menemukan pesawat terbang pertama tahun 1903. Nah guys, manfaat lain dari layang-layang ini ternyata membantu merentangkan kawat ya untuk melintasi sungai Niagara yang berada di antara USA dan Kanada. Jadi manfaatnya itu banyak banget kan ya guys ya. Nah, yang mungkin kita anggap sepele ternyata juga memiliki manfaat yang lebih dari yang kita bayangkan. Terus kemudian untuk bentuknya itu macam-macam ya, mulai dari kertas, terus kemudian kain gitu ya, terus kemudian macam-macam pokoknya ya, termasuk juga dari daun ya. Dan ada yang mengatakan ada daun gadung gitu guys ya yang digunakan, dan itu memiliki ya sejarah yang panjang gitu. Terus juga ada museumnya loh guys ya di Jakarta, museum layang-layang kayak gitu. Oke guys, makasih banget ya udah gabungan. Jangan lupa lah untuk like, subscribe untuk mendukung channel ini supaya nggak ketinggalan ya. Terus kemudian jangan lupa untuk kasih komentar dan di share ke teman-teman yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.